Kira gue cuman Jawa dan Kalimantan doang yang punya ilmu hitam seserem dan sekuat itu. Ternyata setelah gue dapet cerita ini, gue baru sadar kalau misalnya Bali juga punya ilmu hitam yang semengerikan itu. Jadi gue mau ceritain tentang ada satu keluarga yang isinya 4 orang. Ada ibu, bapak, dan 2 anak cowoknya yang umurnya sekitar 20-an tahun lah. Oke. Nah, kita sebut aja nama ibunya itu Bu Endang dan bapaknya ini Pak Ketut. Bu Endang dan Pak Ketut. Iya. Dan kedua anaknya ini kita sebut aja Putu dan Adi ya. Putu dan Adi. Iya. Oke. Putu dan Adi ini umurnya 20 tahun. Iya, 20-an tahun. Oke. Kejadian ini terjadi di tahun 2017. Nah, di tahun itu si Bu Endang ini tiba-tiba jatuh sakit di Nat. Nah, sakitnya tuh kayak beberapa hari gitulah. Dibawalah sama suaminya ke rumah sakit. Nah, udah sampai UGD, diurusin sama dokter segala macam, dikasih obat kan. Nah, sekitar 3-4 harian itu Bu Endang tuh masih nggak bisa bangun gitu loh. Masih tetap sakit aja. Masih tetap sakit aja kan. Sampai akhirnya satu keluarga itu sadar kalau misalnya Bu Endang ini bukan sakit biasa. Tapi ternyata Bu Endang ini kena sukik. Waduh. Sukik apa ya? Nah, sukik ini bahasa Bali yang artinya itu santet, Bi. Oh. Nah, kenapa bisa mereka mikir kayak gitu? Karena gejalanya tuh sama banget persis kayak orang lagi diguna-guna, kayak orang lagi kena sukik. Nah, jadi sukik ini ada 2 macam. Yang satu namanya keroncong polo, yang efeknya tuh bikin sakit kepala banget, kayak pengen pecah. Dan yang kedua, ada yang namanya sukik api. Nah, sukik api ini bikin orang yang kena sukik ini nih ngerasa kalau misalnya badannya tuh kebakar banget. Bu Endang tuh bilang sama suaminya, kalau misalnya tuh kepalanya pengen banget pecah, dan badannya Bu Endang tuh ngerasa kayak pengen kebakar banget. Wah, anjing. Nah, Dua-duanya berarti. Iya, sama persis kan, kayak efek yang bakal kena dari 2 sukik ini. Iya, iya. Nah, setelah mereka cari informasi, akhirnya Pak Ketut ini dapatlah seorang tabib gitu. Nah, tabib tuh kayak kiai gitu loh, tapi bukan dukun ya, kayak kiai gitu. Nama tabibnya ini Jero Petapakan. Jero Petapakan. Iya. Oke. Jero Petapakan ini by the way cewek ya. Nah, Jero ini adalah orang yang dikasih mandat sama leluhur buat ngebantu umat-umat Hindu yang lagi kena santet atau ilmu hitam kayak gitu. Nah, singkat cerita, satu keluarga ini nyamperin nih ke rumah Jero Petapakan. Nah, si Bu Endang nyeritain lah kronologinya, dia sakit apa segala macem, dia pusing, badan kebakar segala macem lah. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba pas Bu Endang ini lagi ngejelasin penyakitnya dia, Jero Petapakan ini nih ngerasa kayak ketedunan gitu. Apa tuh? Nah, ketedunan ini adalah kayak kesurupan, tapi kesurupannya tuh bukan kesurupan setan, tapi kayak kesurupan roh baik. Oh. Nah, yang masuk ke badannya Jero ini adalah leluhurnya si Jero Petapakan ini. Orang Bali juga, namanya Ratu Niyang Sakti. Oke. Ratu Niyang ini bilang kalau misalnya ada orang yang iri banget sama keluarganya Bu Endang dan Pak Ketut. Karena mereka berdua tuh bisa ngebawa anaknya nyampe S2. Nah, si Adi ini, anak pertamanya Pak Ketut sama Bu Endang, itu tuh baru banget lulus dari S2. Nah, makanya relate dong kenapa Bu Endang ini ngerasa kayak kena sukik. Nah, karena ada satu orang atau berapa lah, gue nggak tahu, orang di luar sana yang sirik sama keluarga mereka. Jadi si Jero Petapakan ini kesurupan sama Ratu siapa tadi? Ratu Niyang. Itu jadi kayak dia disampaikan pesan gitu, Meh. Iya, jadi Ratu Niyang itu yang ngomong ke mereka melalui Jero Petapakan. Iya. Terus. Nah, setelah ngedengar penjelasannya itu, si Bu Endang tuh minta solusi lah, kayak ke leluhur ini, ke Ratu Niyang ini harus gimana segala macam. Nah, akhirnya si leluhur ini ngomong, ya udah, emang bisa ada satu cara untuk ngeluarin sukik dari badan kamu gitu. Kamu harus ngelakuin sebuah ritual penebusan. Nah, ritual penebusan ini harus ngegunain 1 keping emas dan sarana ritualnya. Nah, dijelasin juga lah. Sarana ritualnya itu ada kayak bunga-bunga, ada kelapa juga, ada kayak sesajen gitu, ada nasi tumpeng putih sama ngasih telur. Nah, jadi tuh harus disiapin sama keluarga Bu Endang kalau misalnya mau ngejalanin si ritual penebusan ini. Nah, habis itu dikasih tahu juga sama si Jero Petapakan ini. Sarana dan prasarananya udah dikasih tahu, akhirnya si Jero Petapakannya juga ngasih tahu harinya kapan untuk ngelakuin ritual ini. Nah, dibilanglah sama Jero Petapakan ini kalau misalnya hari dimana mereka harus ngelakuin ritual ini di Tilem Kajeng Kliwon. Apa tuh? Nah,
Tilem Kajeng Kliwon ini adalah hari saat bulan mati bertepatan dengan malam Kliwon. Anyway, bulan mati tuh nama lainnya bulan purnama. Oh, oke. Terus. Nah, ritualnya pun juga harus dilakuin pas jam 4 pagi di pantai yang nggak bisa gue sebutin apa, dan nggak boleh ada orang lain selain keluarga mereka yang ngeliat ritual ini. Anjing, sejauh yang lu sebutin kayak ribet banget ya, Mue. Ribet banget, Bi, karena sukik ini jadi salah satu kayak ilmu hitam terkuat juga di Bali. Terus. Gitu. Nah, si Jero Petapakannya juga bilang kalau misalnya ritual ini harus selesai dalam hitungan 3 geburan ombak. Kebayang nggak maksud gue? Kayak gimana tuh? Jadi kalau misalnya mereka lagi ngelakuin ritual ini, tiba-tiba mereka dengar ada satu ombak kayak buar gitu, itu satu ombak. Nah, sampai ketiga kali itu harus beres ritualnya. Oke. Terus. Nah, akhirnya keluarga mereka nih kayak ngasih uang lah buat Jero Petapakan ini kan, buat ngurusin sarana prasarana ritualnya. Nah, sampai akhirnya pas mereka udah bayar ke Jero Petapakan ini ngomong, nanti ibu diem di rumah saya aja. Nah, sisanya ke pantai. Sisanya berarti bapaknya dan kedua anaknya Bu Endang. Oke, terus. Nah, udahlah diiyakan kan sama keluarga mereka. Singkat cerita, akhirnya tibalah nih di hari penembusan Sukik ini. Mereka OTW lah 2 motor, boncengan. Nah, awal perjalanannya tuh bener-bener katanya tuh jelek banget gitu, Bi. Nah, selama di perjalanan itu mereka nggak ngeliat sosok apa-apa, tapi mereka ngerasa kalau misalnya mereka tuh kayak diliatin dan kayak diikutin sama sosok-sosok yang ada di jalanan itu. Wah. Gitu, mereka ngebut banget lah sampai akhirnya sekitar jam 3-an sampai nih di rumah Jeronya. Karena kan jam 4 mulai ritualnya kan. Jadi jam 3 mereka nyampe di rumah Jeronya, dan Jeronya langsung mulai tuh kayak ngucapin mantra-mantra gitu. Jeronya tuh ngucapin mantra-mantra di depan mukanya Bu Endang. Tiba-tiba pas si Jeronya ini lagi ngucapin kayak mantra-mantra gitu, si Jeronya ini tuh kayak ngambil sesuatu dari kepalanya Bu Endang. Tiba-tiba dari kepalanya Bu Endang keluar kayak batu merah terang banget. Nah, terus pas batu ini diambil sama Jeronya, batu ini langsung ditaruh ke canang. Canang tuh kayak mangkok buat ngasih sesajen gitu. Oke. Nah, ditaruhlah tuh si batu ini di canang bersamaan sama prasarana ritual yang tadi gue sebutin di awal. Nah, udahlah, batunya ditaruh di canang itu, dan akhirnya mereka udah siap untuk berangkat ke pantai itu. Nah, pas mereka lagi siap-siap mau berangkat ke pantai, tiba-tiba Jero Petapakan ini ngomong ke Putu, ke anaknya Bu Endang sama Pak Ketut ini. Ombak pertama, dupa harus sudah hidup. Taruh di pinggir pantai. Setelah ombak kedua, baca mantra, dan ombak ketiga, sesajen itu harus kamu tenggelamkan. Gitu. Habis itu kalian lari cepet-cepetnya, dan jangan pernah kalian nengok ke belakang. Kenapa kalau nengok? Nah, kata Jeronya, kalau misalnya mereka nengok ke belakang, akan banyak banget sosok-sosok yang ngikutin mereka, karena nggak suka sama aktivitas mereka di situ. Nah, singkat cerita, mereka sampailah di pantai ini. Nah, pas banget sampai di pantai ini, sekitar 5 menitan, mereka nunggu tuh deburan ombaknya. Dan akhirnya datang juga tuh deburan ombak pertama, biur gitu. Nah, Pak Ketut langsung mulailah baca-baca mantra sambil ngidupin dupanya kan. Nah, pas Pak Ketut lagi baca mantranya, Pak Ketut tuh ngomong ke anaknya, Putu, cepetan tuang kopinya, gitu. Dituanglah kopinya buru-buru sama Putu kan. Nah, gak gitu lama, tiba-tiba deburan ombak kedua tuh muncul, buar gitu kan. Langsung tuh buru-buru si Putu tuh mecahin telur dan taruh ke sesajen itu. Sambil sembari si Pak Ketut tuh tetap bacain mantra-mantranya. Nah, gak gitu lama, deburan ombak ketiga datang, Putu tuh langsung buru-buru nyemplungin sesajen ini ke dalam lautnya. Jadi bener-bener langsung kayak dihanyutin gitu lebih. Nah, nggak pakai pikir panjang, setelah si sesajennya dihanyutin, mereka bertiga langsung lari, ngambil motornya. Nah, di sini si Putu itu nyetir boncengin bapaknya, boncengin si Pak Ketut. Nah, dan si Adi itu nyetir sendiri, jadi 2 motor gitu. Nah, ternyata pas lagi nyetir, yang dibilang sama Jero Petapakan jangan pernah nengok ke belakang, itu nggak dilakuin sama Putu. Karena pas di perjalanan, tiba-tiba si Putu tuh ngerasa kalau misalnya
di belakang dia tuh kayak ada yang ngikutin gitu. Iya. Nah seharusnya nggak usah ditengok ke belakang kan. Heeh. Nah tapi Putu itu langsung nengok ke belakang Bi. Nah, Refleks. refleks. Pas banget si Putu tuh nengok ke belakang. Putu tuh bisa ngeliat jelas banget di belakang motornya persis ada sosok tinggi, gede, matanya merah. Itu dia lari ngejar motor mereka berdua. Wah, serem banget. Nah di situ kan yang bisa ngeliat sosok itu cuma Putu doang kan. Iya. Putu tuh langsung refleks, teriak kenceng banget, bilang ke Adi kayak, "Di cepetan kebutin motormu," gitu. Nah mereka berdua tuh langsung ngebut tuh, kenceng banget biar menghindari si sosok tinggi besar ini. Nah pas selama di jalan tuh si Putu ngerasa udah gak ada apa-apa lah di sana. Nah si Putu tuh udah bisa nyoba mikir positif dan mikir kalau misalnya sebentar lagi udah nyampe rumah Jeronya. Iya. Nah pas lagi perjalanan di salah satu tikungan ada kayak pohon beringin gede gitu Bi. Iya. Nah dari jauh ini Putu ngeliat kalau misalnya di pohon beringin itu kayak ada corak-corak merah gitu loh. Si Putu ini kayak salfok gitu. Pas motor si Putu ini udah ngedeketin si pohon beringin itu, akhirnya si Putu tuh bisa ngeliat kalau ternyata corak merah itu adalah sosok yang kulitnya warna merah, tinggi gede banget, matanya bolong dan bulunya tuh lebat banget Bi. Nah makin Putu ngedeketin si pohon beringin itu, si Putu tuh bisa denger banget sosok ini tuh ngeluarin suara kayak Lu anjing. Serem banget. gitu. Nah refleks si Putu tuh langsung teriak ke bapaknya, "Pak, ada celuluk pak," gitu. Nah celuluk ini tuh salah satu dari reok Bali yang dipercaya tuh sosok yang paling serem banget dan auranya tuh gelap banget. Nah coba deh lo berdua googling celuluk. Di situ tuh lo bakal ngeliat gambar si celuluk ini, sosoknya tuh tinggi gede dan serem banget. Jadi lo bisa kebayang lah apa yang Putu lihat di pohon beringin itu. Iya. Nah sesampai di rumah Jeronya tuh langsung buru-buru nyuruh mereka sembayang. Mereka udah sembayang segala macem. Tiba-tiba pas mereka udah beres sembayang, si Putu ini cerita ke Jeronya. Dia ngomong lah kayak, "Jero, di perjalanan pulang tadi saya tuh ngeliat banyak banget sosok Jero yang ngikutin saya. Kenapa ya?" gitu. Nah si Jero ini jawab, "Saya kan udah bilang ke kamu, jangan nengok-nengok ke belakang. Nah kalau misalnya kamu nengok ke belakang, mereka tuh pasti bakal nampakin diri. Dan yang kamu lihat itu adalah sosok-sosok yang marah karena kamu habis ngebuang barang di rumah mereka." Jadi sosok-sosok yang ngejar ataupun yang nampakin diri ke Putu itu sosok penunggu yang ada di pantai itu. Iya Bi. Wah anjrit. Dan ternyata kenapa sosok-sosok penunggu yang ada di pantai itu bisa marah banget? Karena sukik itu adalah barang yang paling hina dan tidak bisa diterima di dua dunia, di dunia gaib dan di dunia kita Bi. Nah, Make sense banget sih Mui. Kayak ya kalau misalnya lu pipis sembarangan aja penunggu bisa marah. Apalagi lu ngebuang barang yang paling hina. nah bener Bi. Iya. Wah Jadi, gokil sih. jadi gue nggak heran juga kenapa mereka bertiga bisa dikejar. Ya karena mereka habis ngebuang itu. Terus si Bu Endangnya itu gimana? Nah akhirnya setelah mereka bertiga udah ngebuang si sukik ini, Bu Endang udah bisa lepas dari sukiknya Nat. Jadi udah bisa sembuh gitu. Tapi ya konsekuensinya itu Nat, untuk ngebuang sukik ini lo harus berhadapan sama sosok-sosok penunggu yang ada di tempat di mana lo ngebuang sukik ini. Anjrit. Berarti untung banget ya Mui. Mereka tuh nggak tahu kalau misalnya benda yang mereka buang tuh benda yang paling hina di dua dunia. Iya. Bentar deh. Misalkan ya, lo ada di posisi yang sama kayak mereka. Lo harus ngambil resiko buat nyelamatin orang yang lo sayang. Kira-kira lo bakal ngelakuin itu nggak? Jadi di tahun 2013 di Kabupaten Siak, Riau, ada seorang cowok namanya Delvi. Dia ini anaknya Basri Tanjung. Nah, Basri Tanjung ini adalah dukun yang sering ngobatin orang. Dia tuh punya ilmu kebal dan ilmu nerawang lah. Ini namanya asli Bi. Asli Moy. Wow. Jadi si Basri Tanjung ini udah cukup tua, dukun tua gitu. Dan Delvi anaknya itu tuh suka diajak kalau si Basri ini suka ngelakuin praktek kedukunannya dia. Jadi dari kecil ya si Delvi ini udah terpapar sama kedukunan-kedukunan inilah intinya. Oke. Intinya si bapaknya bilang, si Basri bilang kalau lu mau ngikutin jalan gua ini, nanti lu bakal gua mandiin kembang bersama 7 kemaluan anak laki-laki. Hah, gimana? Jadi kalau misalkan Delvi mau jadi dukun juga kayak bapaknya, Delvi ini harus mandi kembang, tapi dicampur sama 7 kemaluan anak laki-laki. Kemaluannya doang. Dipotong. Iya, dipotong. Ngeri banget kan lo. Nah, cerita gue malam ini bakalan ngejabarin gimana perjalanan gila si Delvi ini
buat dapetin dan ngambil 7 kemaluan dari 7 korbannya dia. Wow. Nah tadi lu nanya kan Moy, kenapa ini namanya asli? Karena emang sebenarnya berita tentang kasus si Delvi ini itu udah ada di internet banyak banget. Serius? gitu? Serius, ini udah kejadiannya tahun 2013-2014 lah. Wow. Jadi ceritanya tuh dimulai dari nyokapnya Delvi ini meninggal. Terus dia tuh pindah ke, gue gak tahu ini kota atau kabupaten, namanya Rokan Hilir, tapi masih di bagian Riau lah. Nah di tahun 2013 ini Delvi, dia cowok ya, Delvi ini masih 20 tahun Nat, Moy. Sekarang 20 tahun berarti. Dulu di tahun 2013an itu Ah, oke. umurnya masih 20 tahun. Dan dimulailah nih kronologinya. Jadi korban pertamanya si Delvi ini, kita sebut aja namanya Veki. Oke. Karena ini sorry, kalau misalkan korban gua samarin namanya ya, karena kan ya harus menjaga privasi korban atau apalah gitu. Ini kejadiannya di bulan Januari 2013. Nah si Veki ini anak kecil yang suka main di daerah tempat kakaknya Delvi ini jualan sate. Jadi kakaknya Delvi itu jualan sate dan orang-orang warga situ juga taunya ya keluarga mereka baik-baik aja gitu loh. Nah cuman si Delvi ini tiba-tiba ngajak si anak kecil yang namanya Veki ini main. Terus ya udah Veki ini dibunuh. Habis itu kemaluannya diambil pakai cutter dan mayatnya dikubur gitu aja. Emang bisa? Ya gue nggak tahu bisa atau enggaknya karena nggak pernah nyoba ya Nat. Cuman gimana ya? Ya maksudnya mungkin dibunuh dulu, abis itu diambil kemaluannya, ya udah habis itu mayatnya dikubur. Dibunuhnya gitu aja berarti, Bi. Dibunuhnya gitu aja Moy, pakai cutter. Gue nggak tahu ya, Gila. mungkin karena kebanyakan pakai cutter nih. Wow. Udah nggak beberapa lama kemudian Delvi pindah ke Bengkalis. Ini masih di Riau juga ya. Dan di situ Delvi nikah sama satu cewek namanya Dita. Dita ini kalau nggak salah umurnya 19 tahunan di tahun itu. Dan Dita ini juga ternyata sorry ya, ini adalah orang yang nggak berada gitu loh. Jadi memang si Delvi juga bukan orang yang mampu. Nah makanya dia melakukan praktek kedukunan ini untuk memperbaiki ekonominya lah intinya gitu. I see. Udah dia ketemu Dita dan mereka kawin lari. Karena memang orang tuanya Dita juga nggak suka sama Delvi. Ya tahu lah ya, mungkin Delvi juga bukan orang berada dan dia pengen jadi dukun gitu loh. Udah nggak bener kan sebenarnya. Dan setelah itu nggak beberapa lama Dita ini juga bantuin Delvi, bantuin pasangannya dia buat cari korban. Oh iya. Gitu. Dibantuin sama istrinya ini si Dita ini. Masuk nih di korban kedua ya Nat Moy. Korban kedua ini kita sebut aja namanya Aco. Nah Aco ini bukan anak-anak Nat Moy, tapi dia sorry ya, dia umurnya 40 tahun kalau nggak salah. Cuman dia keterbelakangan mental. Jadi kayak masih anak-anak gitu. Ya agak-agak gitu ya, mungkin dilihat juga karena dia punya kekurangan itu, mungkin bisa dikadalin atau apa, lebih gampang untuk jadiin korban lah. Tapi syaratnya kan harus anak kecil kan? Itu dia. Nah gue nggak ngerti nih di belakang itu kayak gimana. Intinya Aco ini dibunuh dan udah kemaluannya diambil. Wow. Mayatnya pun dibuang asal-asalan gitu loh. Yang ketiga nih, korban yang ketiga namanya Irfan. Modusnya ini si anak kecil Irfan ini, Delvi tahu kalau Fado itu suka mancing, diajaklah si Fado ini kayak, gue tahu nih tempat mancing yang banyak ikannya, yuk ikut sama gue gitu. Intinya kira-kira begitulah. Fado ini mau, sama modusnya, dibeliin jajan dulu, terus dia sambil beli cutter dan beli plastik juga. Udah tuh Fado dibunuh di tempat yang sepi. Terus daging sama jeroannya si Fado ini dimasukin ke beberapa kantong plastik, dan ada satu kantong plastik terpisah isinya kemaluannya Fado. Wow. Nah yang gobloknya nih Nat, Moy, si Delvi dan si Sufyan ini pas mereka sambil pulang, daging dan jeroannya tuh dijual ke kedai-kedai makanan gitu. Anjing, gila kan? Lu bayangin Nat, Moy, lu bawa kantong plastik nih ya di area terbuka. Ternyata orang yang bawa kantong plastik itu isinya daging manusia yang dipotong-potong. Gila banget. Gila gak sih? Banget. Terus dia bilang itu mungkin ayam, kambing gitu ya? Sapi Mungkin ya, kali. sapi ya karena merah kan dagingnya kan. Ya mungkin mereka ngebohong gitu, gue juga nggak tahu. Tapi intinya mereka jual ke warung-warung makan gitu loh. Gila Aduh banget. sadis banget ya. Akhirnya udah nih mereka dapat kan 7 buah kemaluan laki-laki gitu ya. Dilakuin nih sama Delvi ritualnya, kayak dia masukin ke dalam air kembang, dikasih minyak segala macam buat ritual gitu ya. Dan mereka ini tolol banget kalau kata temen gue ngasih cerita ya. Kenapa tololnya? Karena mereka ini mau ngelakuin ritual penurunan ilmu ini, turunan ilmu dari bokapnya si Basri itu ke Delvi. Itu ketika yang punya ilmu, which is Basri, itu udah meninggal. Jadinya nggak bisa gitu. Nah, kalau kata Iya. temen gue yang ngasih cerita, ya nggak bisa, Nat, Moy. Iyalah. Jadi mereka pikir ketika mereka lakuin tetap bisa, ya ternyata nggak bisa juga.
Alasannya kenapa? Karena ya yang mandiin itu harus yang punya ilmu sendiri. Oh, Jadi harusnya bokapnya yang mandiin langsung si Delvi ini. sia-sia dong ya. Itu dia. Dan yang punya ilmu ini harus nurunin langsung lah ke anaknya. Ada juga beberapa syarat lain yang temen gue juga gak bisa kasih tahu apa. Dan syarat-syaratnya ini juga memang belum dipenuhin sama Delvi. Jadi emang rada-rada sotoy gitu loh. Mungkin ada hubungannya sama cerita lo ya, Moy, kayak agak-agak panik gitu ya, gak tahu apa yang harus dilakuin. Iya. Ya udah gue lakuin aja, tapi intinya sia-sia gitu loh. Akhirnya karena udah kayak gini, korban udah 7 juga. Dan ternyata orang tua dari korban yang terakhir tuh mulai nyariin Nat, Moy. Oh iya. Ternyata tanpa sepengetahuan Delvi ini, si korban yang terakhir itu punya teman. Si anak kecil ini punya teman. Dan temennya ini ngeliat kalau si korban terakhir, which Fado ya kalau nggak salah, Iya. itu tuh dibonceng bertiga sama si Delvi dan si Supian. Oh. Temennya ngeliat. Terus kayak itu mungkin terakhir kali yang temennya lihat, oh si korban tuh hilangnya di situ. Terakhir kali sama si 2 orang ini. Ya udahlah, kena sama polisi. Mereka berdua diperiksa, si Delvi dan Supian, termasuk sama Dita juga, istrinya Delvian dulu. Udah kena tuh mereka bertiga, dijatuhin hukuman mati. Hukuman mati, Bi. Hukuman mati. Ini kalau misalkan lu lihat di internet juga udah ada sih putusannya kalau nggak salah. Akhirnya ya gitu, Delvi nggak dapetin ilmu dukunnya sama sekali, plus mati konyol dia. Anjing. Jadi sekarang dia benar-benar udah mati tuh, Bi. Gue nggak tahu sih udah dieksekusi apa enggak ya. Gue kalau nggak salah pas tadi gue nyari belum ketemu dia tuh udah dieksekusi mati atau belum. Mungkin kalau dicari-cari lebih dalam udah kali ya, harusnya udah kan. Iya. Dan ini yang gue baru dapat ya. Ini parah banget sih Natmoy. Tadi kan gue bilang ya, selain semua korbannya itu laki-laki, ternyata memang dibunuhnya dengan cara yang sama gitu loh. Ya emang pakai cutter gitu kan. Cuman selain pakai cutter, korban-korban ini tuh ternyata lehernya dijerat dulu pakai kain sarung. Abis itu, aduh ini sorry banget ya, kemaluan korban ini tuh dikocok dulu biar hidup, biar naik, biar tegang gitu ya. Barulah dipotong pakai pisau cutter. Aduh. Terus darah kemaluannya ini ditampung, nantinya diminum sedikit, terus diolesin ke bagian badan sebagai syarat untuk jadi dukun ini. Sampai kayak gitu. Gila ya? Fuck. Gue nggak tahu sih ini syarat yang bener-bener udah harus dipenuhin semuanya atau enggak. Cuman ya balik lagi ya, kalau ternyata emang ini syaratnya udah semua, yang mandiin kan harus bokapnya sendiri kan. Yang mana udah meninggal bokapnya. Nah, Bi, kejadian Atar yang tadi kan kejadian pas di SD. Kalau gue kali ini kejadiannya waktu dia masih SMP. Oke. Jadi Atar tuh sekolah di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, pas Atar baru masuk SMP, biasanya kan ada kayak demo ekskul gitu ya. Si Atar ikutan lah ke acara itu. Dan yang paling terkenal bagus dan berprestasi di sana tuh Paskibra. Jadi perhatiannya si Atar tuh tertuju banget lah sama si ekskul itu. Dan tanpa mikir panjang, dia langsung mau ikutan ekskul Paskibra. Atar langsung daftar, dan setelah ngelewatin proses berhari-hari, Atar ngerasa bangga banget karena sebenarnya yang daftar tuh banyak banget dan harus diseleksi. Tapi si Atar ini tuh lolos jadi Paskibraka. Jadi jadwal latihannya tuh biasanya hari Jumat setelah pulang sekolah Moebi, sekitar jam 2 siang setelah Jumatan selesai. Nah, karena masih kelas 7, jadi Atar tuh masih punya kakak kelas Paskibra yang lumayan banyak. Dan di situ dia juga belum bisa hafal semuanya. Jadinya dia tuh cuma main sama teman-teman seangkatannya aja lah selama ekskul ini. Cuma dari awal ekskul mulai, Atar tuh ngerasa kayak ada satu murid yang gelagatnya tuh aneh banget. Jadi nih ada instruktur Paskibranya, kayak pelatihnya gitu ya. Dia tuh lagi ngejelasin gerakannya gitu dan nyontohin buat jalan ke tiang bendera di ujung lapangan. Tapi ada satu murid perempuan yang Atar yakin bukan dari kelas 7 ngikutin pelatihnya ini, bahkan jalan di sebelah pelatihnya. Pokoknya bener-bener persis ngikutin gerakan si pelatihnya ini. Di situ Atar ngeliatnya tuh aneh banget, tapi dia diem aja sampai akhirnya waktu latihan Paskib selesai, Atar sama teman-teman kelas 7-nya tuh langsung pada pulang. Atar yang masih dijemput sama ibunya langsung dadah-dadah ke teman-temannya karena udah dijemput duluan. Langsung deh tuh si Atar masuk mobil. Terus selama perjalanan pulang, Atar ceritalah ke ibunya. Dia tuh seneng banget kalau ikutan Paskibra karena seru banget. Tapi pas lagi ngobrol-ngobrol sama ibunya, pas Atar nengok kiri, Atar tuh ngeliat jelas banget Muhbi, murid perempuan yang tadi ngikutin pelatih Paskibra, lagi jalan di sebelahnya mobil Atar. Tapi yang bikin kagetnya tuh murid ini jalan dengan keadaan bajunya tuh robek-robek dan mukanya juga berdarah-darah.
Ngeliat itu Atar tuh refleks langsung teriak lah ke ibunya nyuruh berhenti. Karena si Atar tuh mau nolongin murid itu maksudnya. Tapi pas ibunya nanya kenapa dan Atar bilang mau bantu perempuan itu, ibunya tuh bilang kalau si ibunya ini gak ngeliat siapa-siapa dikirim mobil. Oke. Ngedenger itu tuh Atar kaget banget. Bahkan Atar tuh sampai ngejelasin dengan detail semua ciri-ciri perempuan yang masih bisa dilihat Atar sampai mobil mereka tuh berhenti. Tapi tetap mau ibunya tuh gak bisa ngeliat juga. Sampai akhirnya ibunya tuh jadi kesel sendiri dan langsung jalanin mobilnya lagi. Ibunya ngegas, terus Atar tuh teriak, "Bu, awas, teman Atar di depan mobil." Tapi ibunya yang gak ngeliat apa-apa tetap ngegas dan jalan ke depan. Dari situ Atar tuh sadar Moebi kalau murid atau perempuan yang tadi jalan di sebelah kiri mobil Atar dan yang tadi ngikutin pelatihnya Atar tuh bukan manusia. Karena langsung nembus mobil Atar gitu aja. Atar di situ kaget banget karena ini tuh pertama kalinya dia ngelihat secara langsung ada sosok yang tak kasat mata gitulah. Di situ dia langsung diem aja, matung dan gak berani ngomong apa-apa ke ibunya. Nah karena di cerita lo tadi tuh dia gak ngelihat kan Bi? Benar, dia cuma ngedenger doang. Pintu belakangnya tuh diketok-ketok. Sama ada suara si kuntilanak itu tuh. Iya benar. Terus sesampainya di rumah, Atar tuh langsung ganti baju, mandi, bersih-bersih dan tiduran di kasurnya. Dia tuh bengong terus merem benar-benar mikirin sosok perempuan yang tadi dia lihat jelas-jelas pakai seragam sekolah dan kelihatannya tuh kayak murid normal pada umumnya Bi. Di sini tapi Atar tuh nggak takut sama sekali, tapi lebih ke penasaran sosok ini tuh siapa dan kenapa Atar tuh bisa ngeliat dia secara tiba-tiba banget. Akhirnya ya udahlah, besoknya Atar ke sekolah dan dia mulai cerita tuh ke temen deket sebangkunya. Namanya kita sebut aja Rian. Dan akhirnya Atar tuh bilang kalau kemarin tuh aneh banget. Atar ngeliat murid yang ternyata tuh bukan murid, tapi sosok makhluk halus. Tapi ya gimana ya Bi, namanya juga anak baru lulus SD, ngomong begitu kan dikira halu ya. Diketawain langsung lah sama si Rian. Si Atar malah kesel tuh di situ. Terus pas jam istirahat si Atar langsung ke bawah duluan mau jajan ke kantin. Dia ninggalin si Rian di situ. Tapi karena ngelihat kantin penuh banget, akhirnya Atar jalan-jalan dulu tuh muter-muter lantai 1 sekolah. Dia kayak jalan ke arah lobi sekolahnya Bi. Karena di sana tuh tempat nyimpen piala dari dulu sekolahnya berdiri. Jadi kebayangkan sebanyak apa tuh piala-pialanya. Nah pialanya tuh ada di kanan kiri lobi. Jadi kalau lo berdiri di tengah-tengah lobi, kanan kiri lo tuh bener-bener piala gitu. Terus Atar tuh ngeliat-liat gitu, ada piala apa aja sih dan dari tahun berapa aja. Tapi emang benar mayoritas tuh pialanya piala paskibra. Karena paskibra sekolahnya kan menang terus kan tadi gue bilang. Benar-benar. Nah pas Atar balik badan mau ngeliat sisi piala yang satu lagi. Atar kaget banget dia ngeliat ada sosok perempuan yang dia lihat kemarin lagi. Tapi ya bukannya kabur, si Atar tuh pelan-pelan jalan ngedekat dan berdiri nyampingin si sosok ini. Anjir, berani banget. Sambil Atar tuh ngelirik ke piala yang diliatin sama sosok ini. Karena sosok ini tuh katanya gak bergerak sama sekali ngeliatin piala itu. Pas dibaca Atar sih gak ada yang aneh. Soalnya pialanya itu tuh tulisannya Piala Juara 1 Lomba Paskibra tahun 2001. Ngeliat itu Atar bingung sih. Terus abis ngeliat pialanya, Atar langsung liatlah ke si perempuan ini. Niatnya sih mau pura-pura sambil sosok nanya anak kelas berapa Bi. Tapi pas Atar baru mau ngeluarin kata dari mulut, si sosok perempuan ini tuh nengok ke Atar langsung. Terus mukanya tuh basah sama air mata dan hancur banget Bi. Waduh. Di situ juga langsung bau banget satu lobi rasanya. Kayak bau-bau amis darah kecampur sama bau bangke yang udah lama gitu. Udah tuh langsung kabur lah si Atar. Dia bener-bener lari kenceng banget langsung ke kelasnya. Masih tahu ke Rian kalau dia tuh ngeliat sosok itu lagi. Karena penasaran akhirnya Rian ikut tuh ke bawah buat ngecek apa yang dilihat sama si Atar. Tapi pas mereka berdua sampai ke lobi, udah nggak ada siapa-siapa Bi, kosong lobinya. Tapi nggak tahu kenapa di situ Rian tuh percaya sama Atar. Karena mungkin dia baru pertama kali ngelihat si Atar tuh setakut itu kan. Tapi karena si Rian juga nggak lihat apa-apa, akhirnya Rian bilang lah ke Atar buat tenangin diri dulu. Dan besok-besok kalau keliling sekolah bareng si Rian aja, biar dia nggak sendirian dan ketakutan. Nah singkat cerita Bi, seminggu berlalu tuh, gak ada apa-apa akhirnya. Atar udah gak ditampakin juga sama sosok ini. Sampai tiba di hari Atar tuh harus latihan paskibra. Sehabis sholat Jumat, Atar langsung siap-siap ke lapangan buat latihan. Rian yang juga ikut paskibra tuh juga ikutlah ke bawah. Pas sampai di bawah dan lagi ngobrol-ngobrol, lagi-lagi Atar tuh ngeliat sosok perempuan ini persis di lobi tempat Atar ngeliat dia kemarin. Di depan piala-piala itu? Bener
Langsung dikasih tau lah tuh ke Rian bisik-bisik. Tapi ya ternyata Rian juga sama kayak ibunya Atar, gak bisa ngeliat sosok itu. Akhirnya Atar mutusin untuk gak nganggep sosok itu ada dan fokus buat latihan. Terus Moebi pas lagi latihan, lagi-lagi Atar tuh ngeliat sosok perempuan itu, tapi di depan tiang bendera, pakai seragam sekolah dan diem aja gak ngapa-ngapain sampai latihannya selesai. Nah akhirnya selesai latihan, Atar yang udah ngerasa kesel banget karena cuma dia yang ditampakin, nyapa salah satu kakak kelas paskibranya dan ngasih tahu tentang apa yang dia lihat dari seminggu lalu sampai barusan. Ngedengar itu kakak kelas paskibranya Atar tuh kaget banget Moebi. Pas bubar latihan, kakak kelasnya ini tuh cerita ke Atar kalau ada satu cerita. Jadi sekitar 10 tahun lalu ada lomba paskibra di zaman itu, dan lombanya itu tuh di kantor gubernur. Nah pas OTW dari sekolah, salah satu anggota paskibra itu tuh kecelakaan dan meninggal. Tapi lombanya tuh tetap berjalan seperti biasa, dan sekolahnya Atar tuh menang juara 1. Nah untuk ngehargain si murid yang kecelakaan ini, yang gak bisa ikut lomba, jadi pialanya tuh dapet 2, dikasih sama kantor gubernur ini. Yang satu piala penghargaan karena menang, yang satu lagi tuh piala penghargaan untuk murid yang meninggal ini. Nah katanya menurut cerita yang udah turun-temurun di sekolah itu, korban ini tuh masih sering datang ke sekolah pakai baju sekolah, terus ngeliatin pialanya di jam istirahat dan pulang sekolah. Oh, berarti bener yang dilihat sama Atar itu salah satu siswa yang kecelakaan? Iya Muy, kayaknya sih kayak gitu ya. Soalnya dari ceritanya si Atar, dia bilang kalau emang si sosok perempuan itu selalu ada di depan piala itu.